Oke, aman. Lanjut. Ini ngehitung waktunya juga ya, jadi kalian cepet-cepetan. Ya, lanjut. Oke, ini ada 10 yang salah. Yang benar ada 121. Jadi 45 per 100 itu benar ya, 0,45. Jadi kita cuman, kalau semisal dia per 100, berarti angka di belakang komanya itu 2. Kita lihat nolnya aja. Kalau 45 per 100 berarti lihat aja angka di belakang koma. Ya, gitu. Oke, lanjut lagi. Kalau semisal nolnya 2, berarti dia nanti dua angka di belakang koma. Nanti kita jelaskan lebih lanjut. Oke, Avalari masih memimpin. Kita lanjut. Ini gampang guys. Ayo, kira-kira kalau per 1000 gimana? Oke, yang terkendala jaringan nggak apa-apa ya. Nanti ikut besok lagi. Oke. Ya ini karena per 1000 berarti 3 angka di belakang koma. Oke, lanjut. Wow, sekarang posisinya udah berubah nih. Audrey yang naik. Lanjut. Yuk, 3/4 itu setara dengan berapa? Oke, nggak apa-apa ya. Nanti ini kita jelaskan nanti. Oke, lanjut. Kita lihat dulu apakah Audrey. Oke, Audrey masih bertahan di posisi teratas. Lanjut. Ini waktunya terlalu banyak sih. Nanti aku percepat waktunya. Oke, ya. Jadi, wah, udah mulai nih. Udah mulai banyak yang salah. Gak apa-apa. Kita lanjut. Kita cek dulu ya. Klasemen sementara. Oke, Audrey masih memimpin. Lanjut. Kalian jangan pakai kalkulator ya. Awas kalau ada yang ngerjain pakai kalkulator. Ini harus ngerjain manual. Ayo, 5/8. Kita cukupkan ya. Mendaftarkan aja waktunya habis. Oke, banyak yang benar. Lanjut. Eh, kita nggak sempat lihat klasmen yang nggak apa-apa. Oke, 2/3. Silahkan.
lagi ya. Wow, ternyata udah kesingkir nih. Sekarang Shanas di posisi pertama, ada ya selalu diikuti oleh Chelput. Oke, lanjut. Nah, sekarang desimal ke pecahan. Ya, lanjut. Oke, Shanas masih memimpin. Kalau kalian udah ada jawaban langsung dipencet ya. Mungkin nanti beberapa soal waktunya belum habis, aku langsung clear, langsung aku selesaikan ya. Soalnya ada beberapa soal yang waktunya terlalu panjang. Jadi kalau udah langsung dipencet ya. Aku mau lewati dulu. Ini ada 25 soal ya. Ada 25 soal tapi mungkin enggak semuanya deh. Nanti kita lihat. Oke, lanjut lagi. Cuman sebenarnya yang mau kita bahas hari ini semua soal-soal yang kita ujikan. Jadi nggak apa-apa, kita selesaikan soal-soalnya aja ya. Karena semua soal-soal di sini yang akan kita bahas nanti. Ya, sekedar informasi kalau UTBK tahun 2024 kemarin bentuk-bentuk pecahan yang kita pelajari malam ini sempat keluar ya, yaitu mengurutkan pecahan UTBK 2024. Oke, lanjut. Oh, Shanas masih memimpin. Wah, ayo lo banyak yang terkecoh ternyata. Oke, nanti ya. Oke, kita lanjut. Apakah berubah kalau semen sementara? Wah, betul banget, langsung berubah. Mungkin tadi dia ada yang terkecoh ya. Oke, kita lanjut.
Oke, lanjut lagi. Posisi sementara Reksa yang memimpin. Jadi menyaksikan aja dari Zoom. Oh, teman-teman buat yang nggak sempet join, kalian bisa sambil kerja juga, nyatat soalnya juga. Apakah kalian udah bisa atau tidak? Karena semua yang kita bahas pada hari ini itu berkaitan dengan yang kita kuiskan. Jadi mengubah pecahan ke desimal, desimal ke persen, persen ke pecahan biasa. Dan kebetulan eh, semua yang kita bahas ini di UTBK kemarin, buat teman-teman yang gap year, saya rasa mungkin kalian dapat soal di pengetahuan kuantitatif nomor satu, itu adalah menyusun pecahannya. Ada bentuk persen, ada bentuk desimal, ada bentuk pecahan biasa. Ya, jadi ini masih berkaitan dengan soal UTBK juga. Oke, lanjut. Eh, oke, setelah ini, setelah soal ini, setelah soal yang ini, nanti semuanya itu bakalan cuma 30 detik ya. Jadi kalau semisal ada yang 45 detik, di detik 15 itu nanti kita stopkan. Oke, setelah ini di detik 15 nanti kita stopkan. Kalau semisal dia sampai 45 detik, kita cukup 30 detik aja biar lebih cepat. Jadi mungkin kita bisa di detik 15 kita cukupkan ya. Oke, ini udah banyak yang benar. Nah, ingat ya, soal selanjutnya, kalau semisal dia 45 detik, di detik 15 itu kita akan cukupkan. Atau cuman kita pakai waktu 30 detik aja. Oke? Oke, Reksa masih memimpin. Kita lanjut. Oke, lanjut. Oke, ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya.
Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Wow, Reksa udah kegeser guys. Kayaknya Reksa turun. Kayaknya tadi dia salah. Oke, ya kita nggak bisa tebak nih. Kira-kira nanti yang urutan satu dua tiga siapa? Ayo ini Sian. Ini isian. Ayo, 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 ayo. Ya, aku juga tadi mikir Reksa bakalan win sampai akhir. Ternyata tadi dia kayaknya kepleset dikit ya. Sekali kepleset langsung terlempar ke top 20. Oh, oke, oke. Oke, 97 yang benar ya, yang menjawab dua. Jadi jawabannya adalah dua. Oke, sekarang yang memimpin Husni. Oke, ini soalnya udah mau habis nih. Soal nomor 22. Seperdua dari 48. Ayo langsung diketik. Oh ya, kayaknya tadi Reksa salah di ini ya, 0,2 sama dengan 2%. Ipo malas banget. Waduh, dengan buru-buru yang penting benar. Tuh. Nah, oke. Oke, banyak yang benar ya, 117 orang. Apakah usianya masih memimpin? Oke. Soal ke-23. Nah, waduh, ternyata soal susah guys. Ayo, ayo. Kayaknya ini waktunya kelebihan. Nanti aku percepat ya. Kurang dari kayaknya di detik 20 atau di detik 30 aku lewat. Ya, aku lewat. Kayaknya kalau tadi nggak sempat ikut udah nggak bisa ya. Bagian nonton aja, ayo dikerjakan juga. Lihat nih apakah posisi pertama bakalan kegeser. Guys, jangan di spill ya. Yang di zoom jangan di spill. Oh iya, iya cuman takutnya ada yang pakai laptop guys, ada yang pakai laptop dan HP. Oke, sekarang cuman yang benar itu 53 orang. Aku mencium bau-bau nomor satu ini bakalan terhempas. Wah, betul kan?
Sekarang Muflih di urutan pertama. Oke. Dua soal terakhir. Ayo hitung cepat. Satu, dua, tiga. Jangan pakai kalkulator ya, awas ada yang pakai kalkulator. Oke, ini nggak terlalu lebih gampang lah ya dari tadi. Oke, ya, sekarang banyak yang benar ya, bagus. Ini udah berapa? Bentar. Kayaknya ini udah mau masuk soal terakhir ya. Ini soal terakhir soal cerita, tapi ceritanya pendek. Pendek sekali. Dan ini gampang. Tapi kita cek dulu apakah posisi kegeser. Oke, Mufli masih di urutan pertama. Nah, ini penentuan nih, siapa yang akan berada di urutan pertama. Oke, kita masuk di soalnya. Silahkan. Oke, selesai. Ya, kita bakalan lihat siapa yang berada di pimpin di posisi ketiga. Kananyai Belvata. Posisi kedua ada Lele TUI. Amin. Dan di posisi pertama apakah bertahan? Wah, kan ya. Di posisi pertama. Ih. Oke, cukup ya. Kita bakalan well played. Ya. Oh, bisa gini guys. Bentar-bentar. Apakah bisa kita lihat semua? Oh, ternyata ada statistiknya ya. Bagus, bagus, bagus. Soal yang benar ada 71%. Oke. Terus ini gimana ya? Oke. Eh, cukup ya. Jadi kita masuk materi. Kita bisa simpulkan dari semua soal 70% yang benar dari sekitar 130 orang. Ya, berarti bisa dibilang mungkin 70% yang udah bisa di materi pecahan dan 30%-nya lagi masih mungkin kurang atau memang tadi ada kesalahan. Nah, di sini kita bakalan coba menjelaskan ya semua berkaitan dengan pecahan dan semoga bisa selesai semua. Kalaupun tidak sempat selesai, ya semoga besok saya ada waktu buat menyelesaikannya atau saya buat video aja ya. Oke, eh,
kita bakalan langsung aja mulai untuk hari ini. Ini baru mau mulai ya. Kita tadi main game. Cuman buat teman-teman misal yang main gamesnya tadi banyak benar atau benar semua mungkin, ya saya rasa kalian bakalan tidak membutuhkan penjelasan dari saya lagi karena yang mau kita bahas tentang itu. Tapi nggak apa-apa ya, tetap ikut. Pecahan. Yang pertama, kalian harus tahu, udah ya, udah kita record. Apa itu pecahan? Ya, apa itu pecahan? Jadi yang pertama, kalian harus tahu yang mana yang disebut pembilang, yang mana yang disebut dengan penyebut. Atau mungkin masih ada yang belum tahu apa itu pecahan. Contoh, kalau kita mau jelaskan dari dasar ya, saya punya sepotong pizza ya, atau jangan pizza, kita pizza kotak ya. Kita punya pizza kotak. Terus pizzanya kita bagi empat ya, kita bagi empat, pizzanya kita bagi empat. Nah, saya makan satu potong pizza. Nah, berarti apa? Kalau saya makan satu potong pizza, ini adalah saya memakan satu dari empat pizza. Ya, saya memakan satu dari empat potong pizza. Jadi seperempat. Ya, nilai dari pizza ini adalah seperempat. Oke, yang mau izin live dulu boleh. Oke, jadi nilainya itu adalah seperempat. Ya, itu adalah pecahan. Mungkin banyak contoh yang lain yang bisa kalian lihat, tapi idenya seperti ini. Nah, pecahan itu dinyatakan dalam bentuk A per B. Ya, bentuk umumnya. Bentuk umum pecahan itu adalah A per B. Oke, yang dimana A di sini itu dia adalah pembilang. Oke, semuanya mungkin udah tahu. Ini pembilang dan B yang di bawah itu adalah sebagai penyebut. Nah, yang pertama kalian harus bisa membedakan yang mana pembilang dan yang mana penyebut. Oke, itu A-nya adalah pembilang yang di atas, yang di bawah itu adalah penyebut. Nah, selanjutnya macam-macam pecahan, macam-macam pecahan. Yang pertama itu ada pecahan sejati. Nah, pecahan sejati kalau semisal A per B dengan syarat A-nya kurang dari B. A kurang dari B. Contohnya gimana? Contoh, 3 per 7. Ini kan A-nya lebih kecil daripada B. Atau pembilangnya lebih kecil dibanding penyebut. Itulah pecahan sejati. Ada juga pecahan yang tidak sejati. Kalau pecahan tidak sejati itu kebalikan. Kalau semisal dia A-nya kurang dari B atau B-nya yang lebih besar. Contoh, 9 per 2. Itu kan 9 lebih besar dari 2. Ya, berarti dia pecahan sorry, kebalik ya. A-nya lebih Kak, besar dari B. tandanya salah itu, Kak. Ya, A-nya lebih besar dari B. Jadi 9 lebih besar dari 2. Ini 3 kurang dari 7. Jadi itu pecahan sejati dan pecahan yang tidak sejati. Nah, terus nanti ada yang disebut dengan pecahan campuran. Ya, ada yang disebut dengan pecahan campuran. Kayak ini kita sebut pecahan biasa ya. Ini tuh masuk di pecahan biasa. Nah, pecahan biasa yang pertama. Terus yang kedua ada pecahan campuran. Nah, pecahan campuran itu dia bentuknya seperti ini, bentuk umum. Dan di mana nanti pecahan campuran ini dapat dari pecahan yang tidak sejati. Kalau semisal dia pecahan sejati, itu kalau semisal yang kecil lebih yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Nah, kalau dia tidak sejati, yang di atas lebih besar daripada yang di bawah atau pembilang lebih besar daripada penyebut, maka nanti pecahan tidak sejati itu bisa kita ubah ke bentuk pecahan campuran, ya. Karena bentuk umum pecahan campuran itu dia seperti ini. C A per B. Yang dimana C-nya itu adalah bilangan bulat, terus A-nya itu adalah pembilang, dan B-nya adalah penyebut. Oke. Nah,
Contoh yang bisa kita ubah ke pecahan campuran itu adalah pecahan yang tidak sejati atau pembilangnya lebih besar dibanding penyebut. Contoh, 9 per 2. Ya, ini contoh. Cara mengubah ya. Contoh, itu 9 per 2. Nah, pecahan campuran yang bisa kita ubah ke pecahan campuran, kalau semisal dia pembilangnya lebih besar dibanding penyebut. Ini kan 9 pembilang, 2 penyebut. Maka caranya adalah gini. Ingat bentuk umumnya? Ini ya bentuk umumnya. C, A per B. Nah, 9 ini nanti kita bagi 2. 9 kita bagi dengan 2. Oke? 9 bagi 2 yang mendekati kan 4 ya. 4. 4 kali 2 itu 8. 9 kurang 8 itu adalah 1. Nah, karena 1 sudah tidak bisa dibagi 2 lagi, maka cukup. Selesai. Ya, pembagiannya selesai sampai sini. Kalau semisal udah tidak bisa dibagi lagi. Walaupun pembagian secara umum itu kan bisa kita kasih koma, baru kasih 0. Ya kan? Tapi di sini enggak. Kalau untuk mengubah ke pecahan campuran kita cukup. Nah, nanti hasilnya inilah yang menjadi A, ini yang menjadi C, dan ini yang menjadi B. Maka apa? Kita ubah ke pecahan campuran menjadi 4, 1 per 2. Ini hasil sederhana dari 9 per 2, yaitu 4, 1 per 2. Untuk mengubah ke pecahan campuran. Jadi kita cukup bagi aja. Ya. Aku coba kasih contoh lagi. Contoh 115 per 3. Ya, ingat kalau semisal yang atas lebih besar dibanding yang bawah atau pembilang lebih besar dibanding penyebut, itu yang bisa disederhanakan. Kalau tidak, nanti dia udah sederhana. Paling ya kita mau menyederhanakan dengan mengubahnya kembali ke pecahan biasa. Oke, ini caranya gimana? Ya, ini tetap sama. 115 kita bagi dengan 3. Ini kan bisa 3 ya. 3 kali 3 9. 11 kurang 9 itu 2. 25. 25 bagi 3 8. 8 kali 3 24. Nah, ini juga bersisa 1 ya. Bersisa 1. Oke. Jadi apa? Hasilnya ini adalah 38 1 per 3. Ya, gitu. Cara mengubah pecahan yang tidak sejati atau pecahan biasa yang tidak sejati itu ke bentuk pecahan campuran. Oke. Nah, sekarang apa arti dari 4 1 per 2? Ya. Apa arti dari 4 1 per 2? Kalau semisal kita punya pecahan campuran mau kita ubah ke bentuk pecahan biasa, ya. Jadi ini tadi mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Nah, sekarang kebalikan, yaitu mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Oke, maksudnya gimana? Contoh kalau semisal saya punya C A per B ini sama dengan yang tadi, maka dia sama dengan B dikali C ditambah A dibagi dengan B atau per B. Contohnya apa? Contoh kita ambil yang tadi. Kita kan tadi udah mengubah pecahan biasa ke campuran. Sekarang campuran ke pecahan biasa. Contohnya kita ambil yang tadi, yaitu 4 1 per 2. Ini bentuknya sama kan? 4-nya C, A-nya 1, B-nya 2. Maka apa? Kita kali 4 kali 2 ditambah 1 dibagi 2. Berarti 8 tambah 1 per 2. Itu adalah 9 per 2. Ya, itu untuk mengubah campuran ke pecahan biasa. Biasanya gini, itu kita kali yang bawah kita kali ke samping, ini kita kali 2 kali 4 8. 8 tambah 1 9. Lalu nanti penyebutnya tetap pakai penyebut 2.
Ya, tetap pakai penyebut yang ada, yaitu 2. Oke, kurang lebih gitu untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Apa bedanya B kali C ditambah A per B, C kali A per B, yang mana? C kali A per B. Oh, itu beda ya? Beda-beda. Kalau tadi yang ditanyakan itu B kali C plus A per B sama C kali A per B. Nah, ini beda. Kalau semisal C dikali A, ini kan C, ya. Ini A, berarti 4 kali 1 kan 4. 4 per 2 nanti malah jadi 2. Nah, itu berbeda. Pecahan biasa ke campuran. Ini cara yang paling cepat ya, kita bagi. Tapi kalau misal kalian udah terbiasa, nanti untuk menentukan nilai C, itu sebenarnya gini aja, 2 dikali berapa mendekati 9. Ya, 2 dikali berapa mendekati 9 itu 4. 4 kali 2 8. Tapi satu lagi baru menuju 9, berarti kita tulis 1. Lalu yang bawah tetap 2. Ya. Atau nggak usah kayak gitu, pakai logika kayak gitu. Nanti kalau udah terbiasa, yang penting kalian bisa bagi-bagi bersusun. Ini cuman mau dibagi manual, dan dia biasanya tidak terlalu susah kok. Ini udah cara yang paling cepat yang aku tahu. Mungkin ada cara cepat yang lain, nanti bisa kita diskusikan di grup. Karena jujur aja sampai sekarang kalau materi seperti ini, aku belum searching cara cepat. Karena biasanya aku belajar matematika lebih ke konsep dasar dan pembuktian, ya, bukan ke cara cepat. Tapi nanti kalau misal kita udah bahas materi UTBK, ya aku udah searching juga cara cepat di soal-soal UTBK. Tapi kalau dasar-dasar seperti ini, aku ajar kalian dari dasarnya dulu. Pembuktian dong. Waduh, pembuktian terlalu panjang, guys. Nanti buat kalian yang minat masuk jurusan matematika atau yang suka matematika, kalau kalian ngerjain soal dapat rumus, nanti rumusnya coba dibuktikan kenapa rumusnya seperti itu. Ya, kalau kalian senang dengan matematika. Tapi kalau misal cuman mau persiapan UTBK, menurutku itu sedikit buang waktu. Mending banyak pelatihan soal aja. Oke, itu ya. Apalagi? Nah, sekarang kita bakalan masuk pecahan biasa jadi desimal, ya. Pecahan biasa menjadi desimal. Atau satu contoh lagi buat campuran ke pecahan biasa. Tadi 38 per sepertiga, ya. 38 1/3. Berarti apa? Ya, 38 kali 3 ditambah 1/3. Cuman biasanya kalau aku pribadi nggak nyusun seperti ini, langsung gini aja. Ini kita kali 3 kali 38. Hasilnya itu berapa? 114 ya, 114 terus ditambah 1. Nah, berarti 115 per 3. Ya, gitu untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya. Nah, selanjutnya mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Mengubah pecahan biasa menjadi desimal. Nah, caranya yang pertama desimal. Kalian tahu yang mana desimal? Desimal itu dia pecahan persepuluhan atau peratusan, perseribuan, dan seterusnya. Intinya yang 10, 100, 1000, setelah 1000, 10.000, 100.000, sejuta, dan seterusnya. Itu adalah pecahan desimal. Jadi dia pecahan persepuluhan. Ya. Jadi kalau kita semisal mau ubah pecahan biasa ke bentuk desimal, maka kita harus ubah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Ya, kita harus ubah dia biar menjadi per 10, per 100, atau per seribuan, dan seterusnya. Jadi dia adalah pecahan desimal. Pecahan desimal itu dia adalah pecahan persepuluhan, pecahan persepuluhan, per ratusan, per ribuan, dan seterusnya. Per seratusan ya, per seratusan. Per seratusan,
dan per seribuan. Nah, itu. Dan seterusnya. Jadi dia harus per 100, per 1000, per 10, dan seterusnya. Contoh, 3/10. Nah, ini kan udah per 10 ya. Kalau dia per 10, berarti nanti kalian tulis aja langsung 0,3. Kalau semisal dia per 10, berarti satu angka di belakang koma. Ya, yang pertama. Terus yang kedua, kalau semisal 45/100, itu berarti dia adalah 0,45. Ya, jadi bisa dibilang, eh, kalau semisal yang di atas satu angka, maka kalau semisal yang bawah juga nolnya satu, langsung aja tulis 0,3. Gitupun kalau semisal yang di atas dua angka, yang di bawah nolnya ada dua, berarti langsung 0,45. Begitupun yang ketiga, kalau semisal 125 per 1000, itu langsung aja 0,125. Ya. Tapi nanti ada perbedaan. Tadi apa ya yang buat kalian salah? Oh ini, yang nomor 4, kalau 125 per 100. Nah ini bukan, nah gimana kira-kira kalian mau ubah? Berarti apa? Ini kan 125 per 100, artinya 125 dibagi 100. Berarti ini bukan 0,125. Karena apa? Di atas angkanya ada 3. Yang di bawah angka nolnya cuma 2. Nah, berarti nanti kalau trik dari aku caranya gini. Ya, 125 per 100. Ini kan nolnya ada 2 ya. Nolnya ada 2. Nanti nolnya aku tulis di sini dulu. Ini kan nolnya ada 2. Komanya aku tulis sebanyak 2 kali dari sini. 1, 2. Ya, berarti 1,25. Gitu. Biasanya aku gitu. Ya, tahu nggak? Wait. Ulang ya. Kalau cara aku semisal nolnya 2, berarti nanti komanya dari sini aku geser sebanyak 2 kali. Ya, 1, 2. Berarti komanya di sini. Ya, jadi dari belakang ya, kita mulai dari belakang, dari sini. Lalu geser koma jadi 1, 2. Makanya dapat 1,25. Iya, kalau semisal nanti bukan angka 0, itu kita ubah ke bentuk per 100, per 1000-an, atau per 10.000-an, dan seterusnya, atau kerja manual ya. Nah, sebenarnya kenapa bisa seperti ini? Itu sebenarnya berasal dari pembagian manual. Contoh ya, 3/10. 3/10 ini kan nggak bisa. Kita tulis 0. 0 kali 10 itu 0. Kita turunkan 3. Kan 3/10 nggak bisa lagi. Kalau kita mau bagi terus itu nanti nggak mungkin. Makanya kita tambah di sini koma. Kalau kita nambahin koma di atas, kita di sini nambahin 0. Ya, berarti sekarang 30/10 itu menjadi 3. 3 kali 10, 30. Selesai. Asalnya dari sini. Jadi kalau mengubah pecahan biasa ke desimal, paling mungkin itu kita bagi manual, biar nggak kegocek. Kalau 3/1000 gimana, Kak? Oke, 3/1000 bisa dibagi manual, cuman sebenarnya nggak perlu ya. Kalau 3/1000, kalau aku, ini kan nolnya ada 3. Berarti nanti kita buat seperti ini. 1, ini kan udah nggak ada bilangan di depannya ya. Berarti kasih 0. 2, kasih 0 lagi. 3. Berarti 0,003. Ya. Ya, aku biasanya gitu. 0,003, atau biar enggak pusing, bisa kalian bagi manual. Ya, bisa dibagi manual. Ya, 3/1000. Jadi kita kasih 0, 0 lagi, baru nanti kasih lagi, dan seterusnya. Ya, gitu. Cuman kalau mau gampang, nggak usah kalian bagi, pakai cara yang tadi aku praktikan aja. 3/1000. Ini kan nolnya ada 3 ya. Kita mulai dari belakang. 1, kasih 0 lagi. 2, 3. Cuman ingat, kasih 1 0 di sini. Kasih koma 0 paling ujung kiri. Ya, di samping 0 paling ujung kiri. Jadi 0,003.
Kalau pakai akar sama, kita jangan sampai ke sana dulu ya, belum di akar. Kalau semisal penyebutnya berbeda, ya, bukan per 10 dan seterusnya. Contoh, 3/4. Nah, 3/4 itu ada dua cara. Yang pertama bagi manual, ya. Kita bisa bagi manual 3/4. Ini kan nggak bisa ya, 3/4 nggak bisa. Kita kasih 0. 0 kali 4 itu 0. Kita keturunkan 3. 3/4 nggak bisa lagi. Jadi kalian cukup kasih koma aja, kasih angka 0, menjadi 30/4. Itu adalah 7, yang mendekati ya. 7 kali 4, 28. 2. Ini kan nggak bisa lagi. Nah, tetapi kita cukup tambahkan 0. Cuman nggak pakai koma lagi. Ya, komanya cukup 1. Berarti sekarang 20/4 itu 5. 5 kali 4, 20. Selesai. Jawabannya adalah 0,75. Itu bagi manual. Ya. Atau, karena ingat, syarat desimal tadi itu kan per 10, per seratusan, atau per seribuan. Nah, coba kalian gimana caranya supaya penyebutnya ini bisa menjadi 100, 1000, atau 10.000. Ini kan paling mungkin bisa jadi 100 ya. Caranya biar bisa jadi 100, ini saya masing-masing saya kali dengan 25 sama 25 ya. Saya kali 25. Karena apa? Kalau saya kali 25, menyebutnya jadi 100. Ingat, kalau matematika ya, ruas kanan, ruas kiri itu harus dilakukan dengan hal yang sama. Begitupun dengan penyebut dan pembilang itu harus diperlakukan dengan hal yang sama. Kalau yang atas kita kali, yang bawah juga harus kita kali. Ya, karena dia harus seimbang. Berarti ini apa? 3 kali 25 kan 75. Nah, sekarang gampang. Ini angka yang di atas ada 2, nolnya di bawah juga ada 2. Berarti langsung 0,75. Ya. Atau biasanya aku gini, ini kan nolnya ada 2. Ya, nolnya ada 2. Berarti aku mulai dari sini. 1, 2. Nah, berarti nolnya di sini. 0,75. Ya, gitu. Kak, mau tanya dong, Kak. Oke, silakan. Ini tadi maaf pun suaranya agak putus-putus ya. Itu tadi kok dikali 25/25 dari mana ya? Oke, bagus. Jadi, ingat yang pertama tadi, pecahan desimal itu adalah persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Ya, dia harus per 10 atau per 100, per 1000 atau per 10 ribuan dan seterusnya. Nah, sekarang ini kan cara pertama tadi kita bagi manual ya, 3/4. Nah, kalau ini bagaimana supaya kita tutup ini dulu? Bagaimana supaya 3/4 ini penyebutnya kan 4 ya. Kita harus ubah ke bentuk 100, 1000, atau 10.000. Yang paling kecil itu kan 10. Nah, sedangkan 4 agak susah kalau kita mau kali ubah ke 10. Itu harus kita kali dengan koma-koma ya kan. Makanya kita bawa ke per 100. Bagaimana 4 ini supaya bisa jadi 100 atau bisa menjadi per 100 ya. Nah, caranya kita kali dengan 25. Karena 25 kali 4 itu hasilnya adalah 100 ya. Nah, kalau semisal 25 ini kita kali dengan yang di bawah, maka yang atas juga harus kali dengan 25, harus seimbang. Kalau yang bawah kita kali 25, yang atas juga kita kali 25. Itu untuk mendapatkan per 100 ya. Jadi syarat desimal itu dia kita harus ubah ke per 100, per 10, atau per 1000. Cuman 3/4 yang berpenyebut 4 ya, penyebutnya 4, paling mungkin kita bawah ke bentuk per 100. Makanya kita kali 25. Dapatnya 0,75. Gimana? Paham nggak? Kenapa kita kali 25? Oke, Kak, paham. Oke, paham ya. Nanti kalau misal masih ada yang mau ditanyakan, boleh diskusi di grup. Ya. Nanti rencana aku ada kepikiran, kayaknya kita mau buat kelompok kecil-kecilan, grupnya mau kita bagi-bagi buat teman-teman biar lebih enak diskusinya. Cuman aku nggak tahu banyak yang setuju atau enggak kalau semisal kita bagi-bagi grup belajar biar semisal matematikanya masih kurang atau yang udah expert itu bisa saling membantu. Ya nanti kita lihat apakah memungkinkan atau enggak. Tapi kalau memungkinkan paling setelah
7 days challenge ini ya, nanti mulai di tanggal 10 atau tanggal 11 biar diskusinya lebih enak gitu loh. Karena kalau di grup itu terlalu ramai ya, banyak pesan yang ketimbun. Nanti kita lihat pembagian grupnya gimana. Oke, gitu ya. Kenapa dikali 25? Nah, sekarang contoh yang keenam, kalau dia contoh 5/8 ya. Nah, sekarang 5/8 kalau kita mau ubah ke per 10 kan nggak mungkin ya. Paling mungkin itu cuma dikali 1, berapa, cuman agak susah. Kalau kita bawa ke per 100 itu juga susah. Nggak bisa ya. Nanti kalau kita bawa per 100 itu nggak bisa. Karena nanti dia akan kali-kali koma juga. Makanya kita bawa ke bentuk per 1000 ya. Nah, berarti ini berapa supaya 8 ini jadi per 1000? Bisa nggak? Ya bisa ya, kita kali 125. Nah, ya kan? 5 kali 125 itu kan 625. 8 kali 125 itu adalah 1000. Ya, 8 kali 125 itu adalah 1000. Maka ini jawabannya adalah apa? Ingat nolnya ada 3, berarti 1, 2, 3. Nah, di sini ya 0,625. Jadi gitu. Ya, kalau mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal atau bentuk desimal, intinya lihat aja kita harus ubah ke bentuk per 100 atau per 1000 dan seterusnya. Tapi kalau mau lebih gampangnya, ya kalau dari aku, kalau ragu bisa pakai eh, pembagian manual. Jadi 5/8 ya, berarti kan ini 0 ya. Nggak bisa, kita turunkan, kasih koma, tambah 0. Oh ya, cara cepat kalau perlu dikali itu sebenarnya ada tabelnya. Wait, aku nggak hafal sebenarnya. Aku nggak suka menghafal seperti itu. Cuman aku punya, bentar. Wait, aku cek. Aku punya tabel istimewa atau pecahan istimewa. Nanti aku kirim di grup. Ada guys, ada. Ada tabel pecahan istimewa. Nanti aku kirim di grup ya. Aku kurang hafal juga. Eh, karena, wait, nanti aja. Nanti ya. Nanti aku kirim di grup untuk pecahan istimewanya. Hmm, oh, ini ada. Ya, nanti aku kirim. Ada kok. Nanti aku kirim di grup. Nah, gitu ya, untuk mengubah kepecahan biasa menjadi desimal. Paling gampang itu ya kita bagi manual. Ini kan 6 kali 8, 48 ya. 20 bagi 8 itu bisa 2, 16. 5 kali 8, 40. Nah, ini. Kalau dari aku sih paling gampang, waktu aku juga lebih mudah menyelesaikan soal-soal pakai pembagian bersusun. Ya, pembagian bersusun aja. Biar lebih gampang. Oke, kita lanjut dulu. Apalagi desimal jadi pecahan biasa. Oke. Oh ya, ini ada saran. Pembagian kelompoknya kita pakai tes. Iya, betul guys. Nanti pakai tes karena kita bakalan bagi siapa yang udah bisa membantu temennya. Ya, karena nanti pembagiannya bakalan seperti itu kok. Jadi tenang aja. Kalau misal kalian banyak setuju, nanti kita voting di grup. Kalau banyak yang setuju, ya kita bakalan buat kelompok buat belajar. Ya, nanti aja. Oke, lanjut lagi. Mengubah desimal jadi pecahan biasa. Kita lanjut di bawah. Mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Oke, yang baru join, rencana kita mau ini guys, mau bagi kelompok belajar buat teman-teman yang masih merasa kesusahan di matematikanya biar nanti dibimbing sama teman-temannya. Oke, yang pertama, masih belum paham yang susun. Oke, oh masih ada yang belum paham yang bersusun. Oke, nggak apa-apa. Buat teman-teman yang belum paham cara bersusun, nanti aku kirimin video
cara membagi bersusun ini adalah pembagian biasa ya. Wait, nggak apa-apa. Nah, bagus ya. Ini tadi aku nggak kepikiran buat membagikan cara membagi, tapi karena dia yang ini, jadi aku nanti bagikan videonya ya, bagi cara bersusun. Nanti kalau semisal udah aku bagikan videonya, masih ada yang belum paham, nanti nanya di grup ya. Jadi kalau misalnya cara bersusun ini sebenarnya pembagian biasa ya. Ini adalah pembagian biasa, cuman nggak apa-apa kalau semisal kalian belum paham, nanti eh, kita kasih videonya. Karena kalau kita bahas sekarang takutnya waktunya kurang. Tapi aku kasih contoh lagi. Eh, Contoh berapa ya? Bagus. 3/8. Contoh ya. Atau seperempat. Paling gampang seperempat. Seperempat ini kan berarti 1/4 ya. 1/4. Nah, 1/4 itu kan nggak bisa ya. Berarti kita tulis 0. Nah, sekarang 0 kali 4 itu kan 0. Ya, kita tulis di bawahnya 1. Kita kurang. 1 kurang 0 itu kan 0. Nah, sekarang 0/4 itu kan pasti nggak bisa terus ya. Seterusnya nggak, sorry, 1 ya, 1. 1 kurang 0 itu kan 1. Nah, 1/4 itu kan nggak mungkin. Ya, 1/4 itu nggak mungkin. Jadi apa? Karena 1/4 nggak bisa, sekarang kita kasih koma di sampingnya 0. Kita kasih koma, tapi di sini kita kasih 0. Ya, kasih angka 0. Nah, sekarang menjadi 10/4. 10/4 itu 2. 2 kali 4, 8. 10 kurang 8, 2. Nah, sekarang 2/4 kan nggak bisa lagi. Nah, makanya kita kasih 0 lagi di sini. Cuman nggak kasih koma lagi, karena komanya itu cukup 1. Ya, makanya sekarang menjadi 20/4. 20/4, 5. 5 kali 4, 20. Selesai. Kurang lebih gitu cara bersusun. Nanti aku kirimkan videonya biar kalian lebih paham. Oke? Nah, lanjut dulu. Desimal ke pecahan biasa. Contohnya adalah 0,8. Nah, ingat, kalau semisal pecahan desimal, kalau dia satu angka di belakang koma, berarti dia per 10. Ya. Ini yang penting, kalau satu angka belakang koma, berarti dia per 10. Makanya dia nanti menjadi 8/10. Karena satu angka di belakang koma, berarti dia per 10. Nah, sekarang 8/10 ini masih bisa kita sederhanakan. Ya, cara menyederhanakan, kira-kira 8 dan 10 ini sama-sama bisa dibagi berapa? Ya, bisa dibagi 2, ya kan? Makanya ini kita bagi 2. Ya, kita bagi 2. 8/2 4, 10/2 5. Selesai. 4/5. Ya. Ini satu angka di belakang koma menjadi pecahan per 10. Ya, jadi per 10. Jadi nanti kalau 0,8 ya menjadi 8/10. Sekarang kita mau menyederhanakan. Ya, 8/10 itu udah benar. Ini nggak salah, ini udah benar. Tapi masih ada bentuk yang lebih sederhana. Yaitu apa? 4/5. Ya, gitu. Nah, sekarang contoh yang kedua, 0,25. 0,25 karena dua angka di belakang koma, berarti menjadi per 100. 25/100. Nah, 25/100 ini apakah bisa disederhanakan atau tidak? Itu bisa. Ya, biar dia paling sederhana, kita bisa langsung bagi 25. Atau mau bagi 5 dulu boleh. Ini kan sama-sama bisa dibagi 5 ya. Kalau semisal kalian mau bagi 5 dulu boleh. Cuman nanti kalau kita bagi 5, dia bakalan bisa dibagi 5 lagi. Intinya kalau pecahan itu kita harus buat dia menjadi sangat-sangat sederhana. Ya, dia harus paling sederhana. Ini saya langsung bagi 25. Tapi dia sebenarnya bisa dibagi 5 dulu. Tapi kalau kita bagi 5 dulu, nanti dia harus dibagi 5 lagi. Ya. Jadi ini kita langsung sederhanakan menjadi 1/4. Jadi kalau dua angka di belakang koma itu menjadi per 100. Oke. Terus yang ketiga,
kalau semisal 0,375. Berarti apa? Karena dia 3 angka di belakang koma, berarti menjadi per 1000, ya kan? Nah, ini bisa dibagi, kalau mau langsung sederhana, sebenarnya bisa dibagi 125. Cuman kalau kalian semisal nggak kepikiran dibagi 125, bisa bagi 5 dulu. Bagi 25 dulu. Itu tergantung. Cuman kalau kita mau langsung sederhanakan, ini bisa langsung dibagi 125. Ya. Jadinya adalah 3/8. Oke. Jadi biasanya kalau semisal dia per 1000, dia bakalan selalu disederhanakan dibagi 125. Karena biasanya itu dia adalah per 8, tapi tidak sering. Tidak selalu ya, tidak selalu seperti itu. Ini 3 angka di belakang koma, itu nanti menjadi per 1000. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mengubah desimal, waduh ini desimal ya. Desimal, ya guys, sorry, ini aku sering typo dalam penulisan. Pecahan biasa menjadi persen. Nanti kalau ada yang mau nanya silakan. Nah, sekarang persen ya. Di pecahan biasa jadi persen. Apa arti persen? Ya, kalian harusnya udah tahu. Persen itu artinya adalah per 100. Ya kan? Persen artinya adalah per 100. Nah, berarti kita harus ubah pecahannya menjadi per 100. Ya, berarti kita harus ubah pecahannya menjadi per 100. Contoh, ini intinya semuanya dia itu harus jadi 100 ya. Contoh, seperempat. Nah, seperempat penyebutnya itu harus menjadi 100. Ini per artinya penyebutnya ya, per 100. Ini penyebutnya. Penyebut harus 100. Nah, per 100. Penyebut 100. Berarti apa? Biar ini bisa menjadi penyebut 100, kita harus kali dengan 25. Ya kan? Kalau yang di bawah kali 25, yang atas juga kali 25. Berarti ini menjadi 25 per 100. 25 per 100 itu artinya adalah 25%. Jadi mungkin yang belum tahu, per 100 ya, A persen adalah A per 100. Jadi kalau semisal 25%, berarti dia adalah 25 per 100. Ya, itu arti dari persen. Oke? Nah, terus yang kedua, contoh 4 per 5. Nah, 4 per 5 ya kita juga harus ubah ke bentuk per 100 atau penyebutnya harus 100. Berarti biar dia 100 ya kita kali 20 ya, menjadi 80 per 100, yaitu 80%. Oke? Gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Sampai sini ada? Sampai jam berapa? Jam 9 guys. Nanti kalau semisal materinya nggak sempat selesai, rencana besok kalian udah ada yang sekolah nggak sih? Udah yang sekolah tuh nggak? Kalian udah ada yang sekolah atau eh, oh besok Senin ya? Sorry 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 guys. Oh iya ya besok. Besok Minggu. Oh besok Minggu. Besok Minggu. Besok kalian ada waktu pagi nggak? Pagi. Kalau pagi ada, eh, oke besok kita lihat. Kalau bukan pagi, itu sore. Soalnya ini guys, besok itu besok
ada kelas malam, kita nggak bisa nge-skip. Kita udah atur jadwal, karena malam ini kayaknya aku cuma bisa sampai jam 9 lewat dikit, soalnya ada kegiatan juga ya. Kalau misal materinya nggak selesai, mungkin ya kita lanjut besok. Iya, besok siang atau sore ya, sekaligus besok kita diskusikan buat pembagian kelompok ya. Besok sekaligus diskusikan pembagian kelompoknya. Ya mungkin sore aja ya. Besok nggak ada kelas sore ya, besok nggak ada kelas sore, cuman ada kelas malam. Oke, mungkin besok sore ya. Nah, sekarang bagaimana kalau penyebutnya penyebutnya nggak bisa dibuat ke 100, ya kan? Contoh, itu ada yang nanya 6/7. 6/7 sebenarnya itu bisa, ya. Itu bisa, tapi caranya ubah ke desimal dulu, ya. Kalian harus ubah ke bentuk desimal dulu. Yang pertama itu ubah ke bentuk desimal, ubah ke bentuk desimal dulu. Oke. Nah, kalau semisal udah kita buat ke bentuk desimal, ini kan 6/7 ya. 6/7. Berarti nanti kita bagi dulu 6 bagi 7. 6 dibagi 7. Ini kan 0 dulu ya. 0. Ini kan 0. Terus 6. Sekarang 6 bagi 7 nggak bisa. Kita kasih koma jadi 60. 60 bagi 7 kan paling mungkin 8. 8 kali 7, 56. Kurang 4. 40 bagi 7, 5. 5 kali 7, 35. Ini jadi 50. 50 bagi 7 bisa 7. 7 kali 7, 49. Ya kan? Eh Sekarang jadi 10. 10 bagi 7, 1. 1 kali 7, 7. Sekarang 3 lagi. Ini sebenarnya adalah pecahan yang nggak ada habisnya, guys. Ya, ini adalah pembagian pecahan yang nggak ada habisnya. Biasanya kita cuman ngambil dua angka di belakang koma. Ya, dua angka di belakang koma. Tapi nggak apa-apa, ini kita ambil 4 angka di belakang koma. Berarti 6/7 itu adalah 0,8571. Ya. Nah, selanjutnya yang kedua, desimalnya kita ubah ke per 100 dengan cara kalikan 100 per 100. Ya, jadi nanti 0,8571 ini kita kalikan dengan 100 per 100. Ya. Nah, kalau semisal gimana mengalikan 0,8571 kali 100? Kalau dia dikali 100, berarti angka nolnya pindah sebanyak 2 kali. Angka koma di sini pindah. Kalau dibagi, itu angka nolnya dari belakang pindah ke kiri kan, kalau bagi. Kalau perkalian, dari kiri pindah ke kanan. Ya, jadi ini karena dia nolnya ada 2, berarti kita pindahkan komanya 2 kali ke kanan. 1, 2. Jadi dia adalah 85,71. Ya, ini menjadi 85,71 per 100. Nah, ini 85,71%. Kurang lebih segini. Cuman ini masih panjang, ini masih panjang. Cuman kita cukup ambil 4 angka di belakang koma, ya. Soalnya ini adalah bentuk pecahan yang tidak ada habisnya. Tapi kita perkecil aja, cukup 4 angka di belakang koma, tapi biasanya itu juga 2 angka di belakang koma. Oke, gitu ya. Kalau semisal dia tidak bisa kita ubah ke bentuk per 100, makanya kita harus ubah ke desimal dulu. Setelah ubah ke desimal, nah baru bisa kita ubah ke per 100. Iya, dibulatkan kurang lebih 86%.
Jadi nanti ada soal yang bisa dibulatkan, ada juga soal yang ngepas. Ya tergantung. Tapi yang aku lihat, enggak ada sih kalau di PK kemarin, nggak ada yang seperti ini. Dia angkanya cantik-cantik. Biasanya cuma dibagi manual. Oke, gitu ya. Kalau semisal dia nggak bisa dibuat ke 100. Ya sorry guys, ini aku agak percepat dikit soalnya aku ada kegiatan setelah ini. Kita lanjut dulu. Sekarang eh, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Ya, pemalmingan bang, enggak. Setelah ini ada pertemuan lagi guys, ada kegiatan Zoom juga, ada diskusi berkaitan dengan platform bimbel juga. Berarti yang 25 tadi, yang 125 tadi itu angka yang bisa dibagi ya. Maksudnya gimana guys? Aku agak kurang nangkep. Berarti yang 25 tadi, yang 125 tadi itu bisa dibagi ya. Maksudnya gimana? Aku kurang paham ya, nanti tanyakan di grup aja. Nanti aku, insya Allah aku balas. Request Latsol Kak, terutama yang nggak bisa per 100. Oke, boleh nanti. Kita selesaikan dulu. Persen menjadi pecahan biasa, ini gampang. Ya, ini gampang. Contoh, 20%. Ini kan, ya, 20 per 100. Ya udah, langsung kita sederhanakan aja. Ini kita bagi 20 menjadi 1/5. Yang kedua, 75%. Ya, artinya adalah 75 per 100. Kita sederhanakan. Bisa bagi 25. Bisa menjadi 3/4. Ya kan? Terus yang ketiga, contoh 125%. Nah, ini kan artinya adalah 125 per 100. Kita bisa sederhanakan bagi 25. Ya, menjadi 5/4. Nah, kalau misal 5/4, ini bisa disederhanakan lagi menjadi 1/4. Ubah ke pecahan campuran. Caranya seperti yang di atas tadi. Ya, 5/4, 1 kali 4 kan 4. 1. Ya, ini menjadi 4, 1/4. Kak, kalau 0,0067, berarti nanti ya kalian harus ubah ke bentuk per 100. Ya, gini. Nah, ini 0,067%. Nah, ini kan artinya adalah 0,067 per 100. Dia tetap per 100. Ya. Tapi apa? Sekarang gimana supaya ini bisa komanya hilang? Ya kan? Gimana biar komanya hilang? Ini kan 3 angka di belakang koma. Berarti ini kita kali 1000. Ya, kita kali 1000. Ingat, kalau kita kali 1000 kan nanti pindah ya, komanya pindah. 1, 2, 3. Menjadi 67. Ya kan? Makanya nanti di atas menjadi 67 per 1, 2, 3, 4, 5. Gitu. Ini 67 per 100.000. Ya, untuk pecahan biasanya. Cuman nolnya dicoret, nggak bisa langsung gitu guys. Nolnya nggak bisa langsung dicoret. Ini beda. Karena dia pakai koma. Ya, gitu. Oh ya, eh, pertanyaannya disimpan dulu. Kita mau selesaikan kelasnya. Eh, Terus nanti kalau misal ada yang mau ditanyakan, besok sore kita kelas tambahan. Ya, besok sore itu kan harusnya nggak ada kelas. Kelasnya malam. Ya, karena ini 7 days challenge. Jadi besok sore kita lanjut lagi. Besok kita bisa lebih bebas. Oke, nanti pertanyaannya disimpan, ditanyakan di grup atau didiskusikan besok. Oke, atau ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Latsol nggak ada. Latsol ada kok, tenang-tenang. Makanya ini aku mau menyelesaikan.
Boleh, boleh. Besok ya. Lanjut dulu. Aku mau selesaikan materinya dulu karena kita mau eh, latihan soal. Nah, ini juga gampang. Persen jadi desimal, ya. Kalau persen jadi desimal, nah itu juga sebenarnya gampang. Karena tadi udah ya, kalau 2% itu kan artinya 2/100. Ya, berarti, nah ini tadi ada yang salah. Eh, Siapa ya yang tadi kehempas dari urutan pertama langsung turun ke urutan 20-an? Nah, dia tadi salah di sini. Ah, Reksa, ya betul si Reksa. Ya tadi Reksa salah di soal ini. Nah, 2/100, ingat, kalau 2 dibagi 100, aku biasanya gini ya. Ini kan kalau pembagian ini kan nolnya ada dua, ya. Nolnya ada dua. Berarti kita mulai dari sini. Satu, ya, dua. Nah, berarti jawabannya adalah 0,02, ya. Biasanya gitu. Atau kalau mau ya kalian bisa bagi manual. 2 bagi 100. Ini kan 0, ya. Kita kasih masih nggak bisa. Kasih koma, kasih nol. Masih nggak bisa lagi. Kasih nol lagi. Nah, udah bisa. Tapi kalau kita kasih nol lagi, di sini juga kasih nol, ya. Sekarang jadi 200 bagi 100 itu adalah 2. 2 kali 100, 200. Cuman bisa pakai gini aja ya. Kalau misal di sini nolnya ada 2, kita mulai dari kanan. Loncat 2 kali. 1, 2. Nah, berarti komanya di sini. 0,02. Terus contoh yang kedua. 45%. Berarti artinya adalah 45/100. Berarti dia menjadi 0,45. Ingat, nolnya ada dua. Mulai dari kanan, 1, 2. Berarti di sini. Ya, gitu. Nah, sekarang yang ketiga, kalau semisal 50%, berarti itu kan artinya 50/100 ya. Nah, ini kalau kalian mau jawab 0,50, itu sebenarnya sama saja dengan 0,5, ya. Karena apa? Gini, ini kan 50/100. Ini kan bisa disederhanakan ya. Nah, ini menjadi 5/10. Atau jangan langsung coret-coret deh, biar kalian nggak bingung. Kedua-duanya kita bagi 10. Menjadi 5/10. Nah, sekarang 5 bagi 10 adalah 0,5. Ya. Karena nolnya ada 1, berarti kita loncat 1. 1. 0,5. Tapi 0,5, 0,50 itu juga bisa. Untuk operasi hitung pecahnya dibahas kapan, Kak? Besok sore ya? Besok sore. Soalnya udah nggak sempat. Oh ya, udah selesai, guys. Teorinya cuma itu sih. Besok kita bahas lagi. Atau sebelum saya bahas, sebelum saya tutup, mungkin, wait, aku lihat dulu ya. Bentar. Oh, oke. Ya, saya ada kegiatan. Nanti rekamannya dikirim. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, drop ke grup, tag aku aja atau teman-temannya bantu yang lain. Soalnya aku ada kegiatan setelah ini, guys. Jadi eh, nggak bisa lanjut lagi. Cuman materinya udah selesai. Masih ada satu materi kok. Masih ada satu materi yaitu operasi pecahan. Operasi pecahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Cuman kita nggak sempat bahas sekarang, sempatnya cuman ini mengubah dulu. Besok sore kita lanjut. Sebenarnya besok itu kelasnya malam aljabar, tapi nggak apa-apa, sore juga kita kelas ya biar selesai. Jadi tadi kita udah mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa jadi desimal, terus desimal jadi pecahan biasa jadi persen, persen jadi pecahan biasa, persen menjadi desimal. Ya itu dulu. Besok lanjut, besok lanjut sore, mungkin sekitar jam 15.30 ya, biar waktu kita lebih banyak.
operasi hitung pecahan. Nah, besok di record kok. Jadi tenang aja kalau semisal nggak sempat join besok, tetap kita record. Intinya selalu ada record, ya. Iya, betul. 0,5, 0,50, 0,500 itu sebenarnya sama saja dengan 0,5. Iya, ini buat yang belum tahu, di link deskripsi WA kalian itu udah ada link drive materi kemarin dan pembahasannya itu udah aku drop. Nanti buat coret-coretan ini bakalan aku kirim juga di link drive. Nanti semuanya kita upload di link drive eh, yang ada di bio WA kalian. Oke, gitu dulu mungkin ya. Ya, jadi kita lanjut besok sore karena ini pecahan belum selesai. Jadi mungkin nanti kalau semisal materinya nggak selesai bakalan ada kelas tambahan ya. Sebenarnya malam ini aku mau selesaikan, cuman mendadak banget tadi ada pertemuan. Sebenarnya pertemuannya udah mulai dari tadi, tapi aku udah izin. Ya, oke. Nanti rekornya aku upload malam ini juga ya. Baik, untuk malam ini saya cukupkan dulu. Sebenarnya ada challenge guys. Malam ini ada challenge, cuman karena materinya belum selesai, challenge-nya mungkin nanti kita lihat ya. Apakah tetap nanti atau besok? Nanti aku lihat. Bisa jadi tetap nanti. Ya, oke. Mungkin cukup. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa besok sore dan besok malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang masih belum paham, karena kita tadi agak cepat, kalian harus rajin-rajin bertanya ke teman-teman yang lain. Oke, makasih buat udah yang bertahan. Sebelum kita tutup, aku doain teman-teman semua bisa lolos di jurusan dan universitas impian kalian. Dan semoga teman-teman yang belum paham secepatnya bisa paham materi yang kita bahas ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut besok. Oke, bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye-bye.